Dia dulu cuma penonton. Penonton hidup orang lain. Penonton kesuksesan orang lain. Penonton mobil orang lain. Penonton kebahagiaan orang lain. Penonton pencapaian orang lain. Setiap hari lihat mobil lewat. Mobil keluarga. Mobil tua. Mobil baru. Mobil bekas. Mobil mewah. Mobil murah. Mobil modif. Mobil standar. Dan setiap mobil yang lewat itu kayak nancep ke kepalanya. Hidup orang lain jalan. Hidup gue diam. Dia gak iri. Dia gak dengki. Dia cuma ngerasa kecil. Kecil secara mental. Kecil secara posisi. Kecil secara arah hidup. Mobil bukan cuma kendaraan buat dia. Mobil itu simbol. Simbol. Pergerakan hidup. Arah masa depan. Kelas sosial. Stabilitas. Keamanan. Status. Identitas. Keberanian. Harga diri. Posisi di dunia. Dia sadar satu hal. Orang yang punya mobil, hidupnya bergerak. Orang yang gak punya arah, hidupnya stagnan. Mobil itu bukan soal roda. Bukan soal mesin. Bukan soal merek. Bukan soal harga. Mobil itu soal, gue mau hidup gue kemana. Setiap malam dia bayangin. Masuk ke dalam mobil. Duduk di kursi depan. Pegang setir. Nyalain mesin. Lihat jalan. Bukan karena gaya. Bukan karena gengsi. Tapi karena rasa. Gue pengen hidup gue bergerak. Dia capek hidup diam. Capek hidup nunggu. Capek hidup berharap. Capek hidup nonton orang lain sukses. Dia mau jadi pelaku. Bukan penonton. Dan di titik itu, pikirannya berubah. Bukan mimpi soal rumah. Bukan mimpi soal wanita. Bukan mimpi soal pujian. Tapi mimpi sederhana. Punya mobil. Punya arah. Punya kendali. Karena mobil itu kebebasan. Mobil itu kendali. Mobil itu pilihan. Mobil itu kontrol. Mobil itu transisi hidup. Tanpa mobil tergantung. Dengan mobil mandiri. Tanpa mobil nunggu. Dengan mobil bergerak. Tanpa mobil pasrah. Dengan mobil menentukan arah. Dia mulai kerja bukan buat hidup. Tapi buat naik kelas. Dia mulai mikir bukan buat hari ini. Tapi buat masa depan. Dia mulai nabung bukan buat senang. Tapi buat transisi hidup. Dia mulai disiplin bukan karena mau sukses. Tapi karena gak mau hidup kecil. Dan setiap capek, yang dia bayangin cuma satu. Mobil. Mobil pertama. Mobil bekas pun gak masalah. Mobil tua pun gak masalah. Mobil murah pun gak masalah. Yang penting, hidupnya bergerak. Karena mobil bekas pun tetap mobil. Tetap arah. Tetap kendali. Tetap identitas. Tetap posisi. Dia gak peduli omongan orang. Dia peduli perubahan hidup. Dia gak peduli gengsi. Dia peduli progres. Dia gak peduli komentar. Dia peduli transformasi. Dan suatu hari, dia berdiri di depan sebuah mobil bekas. Bukan mobil mewah. Bukan mobil mahal. Bukan mobil baru. Tapi mobil itu jadi saksi hidupnya. Karena itu mobil pertama yang dia beli. Dari keringatnya sendiri. Dari lelahnya sendiri. Dari mentalnya sendiri. Dari perjuangannya sendiri. Dari sepinya sendiri. Dari hancurnya sendiri. Tangannya gemetar pegang pintu mobil. Bukan karena bangga. Tapi karena ingat. Dulu dia cuma penonton mobil orang lain. Sekarang dia pemilik mobil hidupnya sendiri. Dan hidupnya berubah. Cara orang ngomong berubah. Cara orang lihat berubah. Cara orang nilai berubah. Bukan karena mobilnya. Tapi karena posisinya berubah. Aura dia berubah. Mental dia berubah. Kepercayaan dirinya naik. Kontrol hidupnya naik. Nilai dirinya naik. Mobil itu bukan bikin dia tinggi. Mobil itu bukti dia bergerak. Dan dia sadar. Mobil bukan alat pamer. Mobil adalah alat perubahan hidup. Mobil adalah simbol. Arah hidup. Kebebasan. Kendali. Maskulinitas. Tanggung jawab.
keberanian, kemandirian, visi, masa depan. Dan dunia memperlakukan pria bermobil beda. Bukan karena mobilnya, tapi karena energinya. Energi pria yang punya arah. Energi pria yang punya tujuan. Energi pria yang bergerak. Energi pria yang membangun. Energi pria yang naik level. Wanita bisa ngerasain itu. Lingkungan bisa ngerasain itu. Dunia bisa ngerasain itu. Bukan soal mobil mahal. Bukan soal mobil mewah. Bukan soal mobil baru. Tapi soal pria yang hidupnya bergerak. Karena pria tanpa arah lemah. Pria dengan arah magnet. Dan mobil adalah simbol arah itu. Mobil bukan cuma kendaraan. Mobil itu identitas. Mobil bukan cuma benda. Mobil itu arah hidup. Mobil bukan cuma alat. Mobil itu posisi sosial. Mobil bukan soal gengsi. Mobil soal kendali hidup. Mobil bukan tentang gaya. Mobil tentang masa depan. Mobil bukan tentang wanita. Mobil tentang nilai diri. Dunia tidak peduli seberapa baik hatimu. Dunia peduli seberapa kuat posisimu. Dan mobil adalah simbol awal. Seseorang berhenti jadi penonton. Dan mulai jadi pemain. Pria kuat tidak minta validasi. Dia membangun nilai. Pria lemah cari pengakuan. Pria kuat menciptakan standar. Pria biasa mikir. Gimana caranya disukai? Pria kelas atas mikir. Gimana caranya jadi bernilai? Mental pemenang. Ogut gak ngejar pujian. Ogut ngejar kapasitas. Ogut gak ngejar gengsi. Ogut ngejar posisi hidup. Ogut gak ngejar terlihat sukses. Ogut ngejar jadi sukses. Ogut gak ngejar perhatian. Ogut ngejar hasil nyata. Pria kuat paham satu hal. Dunia gak hormat sama niat. Dunia hormat sama hasil. Niat gak bikin lo dihargai. Proses gak bikin lo disegani. Kerja keras doang gak bikin lo ditakuti. Yang bikin dunia tunduk adalah konsistensi, hasil, stabilitas, arah hidup. Aturan hidup pria naik level. Fokus lebih penting dari gaya. Disiplin lebih seksi dari drama. Stabil lebih menarik dari pamer. Arah hidup lebih kuat dari pencitraan. Tenang lebih berbahaya dari emosional. Diam lebih kuat dari bacot. Konsistensi lebih mahal dari bakat. Pria sejati tidak sibuk terlihat hebat. Dia sibuk menjadi berbahaya secara diam-diam. Berbahaya dalam arti mental kuat, keangan, naik hidup, terarah, emosi stabil, fokus, jangka panjang, tidak impulsif, tidak mudah goyah, tidak haus validasi, tidak tergantung pujian. Mobil, harta, status, posisi. Itu bukan tujuan. Itu efek samping dari mindset. Karena mindset membentuk tindakan. Tindakan membentuk kebiasaan. Kebiasaan membentuk karakter. Karakter membentuk nasib. Kunci pria level atas. Ogut bangun hidup, bukan pencitraan. Ogut bangun nilai, bukan omongan. Ogut bangun sistem, bukan drama. Ogut bangun masa depan, bukan ilusi. Ogut bangun diri, bukan persepsi. Pria sejati tidak butuh dunia untuk percaya dia kuat. Dia cukup tahu dirinya kuat. Dan dunia akan menyesuaikan. Ogut gak mau mobil buat gaya. Ogut mau mobil buat bukti. Bukti bahwa Ogut. Tanda centang tebal bisa bangun hidup. Tanda centang tebal bisa atur arah. Tanda centang tebal bisa naik level. Tanda centang tebal bisa keluar dari fase susah. Tanda centang tebal bisa ubah standar hidup. Tanda centang tebal bisa jadi versi lebih kuat dari diri Ogut yang lama. Mobil bukan tujuan. Mobil itu tanda naik kelas. Pria lemah mikir. Gimana biar kelihatan keren? Pria kuat mikir. Gimana caranya Ogut naik level hidup? Ogut gak kejar merek. Ogut kejar posisi. Ogut gak kejar model. Ogut kejar kapasitas. Ogut gak kejar terlihat sukses. Ogut kejar jadi sukses. Mobil itu simbol disiplin. Simbol konsistensi. Simbol fokus. Simbol pengorbanan. Simbol kontrol diri. Simbol arah hidup. Bukan simbol gaya hidup. Pria yang fokus, mobil pria yang fokus. Kerja. Sistem. Penghasilan. Stabilitas. Masa depan. Struktur hidup. Keamanan. Tanggung jawab. Karena mobil butuh uang, mental, disiplin, komitmen, konsistensi, perencanaan, kontrol ego, mental mobil. Ogut gak beli buat dipuji. Ogut beli karena Ogut layak. Ogut gak beli buat validasi. Ogut beli karena hasil kerja.
Ogut nggak beli buat gengsi. Ogut beli karena naik level. Pria yang naik mobil, pria yang naik standar hidup. Bukan cuma alat transportasi, tapi perubahan identitas. Dulu naik motor kehujanan, sekarang pulang tenang. Dulu hidup reaktif, sekarang hidup terarah. Dulu banyak alasan, sekarang banyak aksi. Aturan pria fokus mobil. Kerja dulu, gaya belakangan. Bangun sistem, bukan citra. Bangun aset, bukan gengsi. Bangun arah, bukan ilusi. Bangun hidup, bukan drama. Mobil bukan bikin lo pria, tapi proses menuju mobil bikin lo jadi pria. Inti, Ogut gak bangun hidup buat gaya. Ogut bangun hidup buat naik level. Ogut gak mau mobil buat gaya. Ogut mau mobil buat bukti. Bukti kalau hidup Ogut naik kelas. Bukti kalau Ogut bukan orang gagal. Bukti kalau Ogut bukan figuran hidup orang lain. Ogut gak kejar kelihatan keren. Ogut kejar posisi hidup. Ogut gak kejar pujian. Ogut kejar hasil. Ogut gak kejar validasi cewek. Ogut bangun nilai diri. Pria cukup mikir. Gimana caranya disukai orang? Pria petarung mikir. Gimana caranya hidup Ogut naik level? Mobil itu bukan mainan. Mobil itu tanda kelas hidup. Mobil itu hasil. Begadang. Lembur. Nahan gengsi. Nahan gaya. Nahan ego. Nahan malas. Nahan nafsu belanja. Nahan hidup instan. Ogut gak mau hidup jadi penonton. Ogut mau jadi pemain utama. Ogut gak mau hidup numpang cerita orang. Ogut mau bangun cerita Ogut sendiri. Orang lain pamer. Ogut kerja. Orang lain bacot. Ogut fokus. Orang lain flexing. Ogut bangun sistem. Orang lain nyari validasi. Ogut nyari hasil nyata. Mobil bukan bikin Ogut jadi pria. Perjalanan menuju mobil yang bikin Ogut jadi pria. Ogut gak mau hidup miskin mental. Ogut gak mau hidup miskin visi. Ogut gak mau hidup miskin arah. Ogut gak mau hidup miskin tujuan. Ogut mau hidup bernilai. Lu tahu apa yang bikin pria kelihatan kuat? Bukan badan. Bukan gaya. Bukan omongan. Bukan status sosmed. Tapi, tenang. Fokus. Disiplin. Konsisten. Stabil. Punya arah. Punya tujuan. Punya hasil. Mobil itu bukan gengsi. Mobil itu simbol kemenangan pribadi. Simbol kalau Ogut keluar dari fase susah. Keluar dari hidup sempit. Keluar dari mental lemah. Keluar dari pola gagal. Keluar dari lingkaran omong kosong. Ogut gak hidup buat dipuji. Ogut hidup buat ditakuti secara mental. Ditakuti karena Ogut konsisten. Ogut fokus. Ogut naik level. Ogut gak goyah. Ogut gak impulsif. Ogut gak gampang jatuh. Ogut gak gampang goyah. Ogut gak gampang puas. Ogut gak peduli siapa suka. Ogut peduli siapa ngerespek. Mobil itu bukan buat show off. Mobil itu statement hidup. Ogut bukan orang yang cuma ngomong. Inti, Ogut gak bangun hidup buat gaya. Ogut bangun hidup buat naik kelas. Ogut gak mau jadi pria yang banyak cerita. Ogut mau jadi pria yang banyak hasil. Ogut gak mau dikenal. Ogut mau diakui. Wanita gak jatuh cinta sama omongan. Wanita jatuh sama energi. Dan energi itu datang dari satu hal. Posisi hidup. Uang itu bukan cuma alat beli barang. Uang itu energi. Energi kendali. Energi pilihan. Energi arah. Energi kuasa hidup. Pria yang punya uang, pria yang punya opsi. Pria yang punya opsi, pria yang punya daya tarik. Bukan karena dia kaya, tapi karena dia tidak terjebak. Mobil itu bukan kendaraan. Mobil itu statement energi. Statement bahwa Ogut bisa gerak. Ogut bisa pindah level. Ogut bisa atur hidup. Ogut gak terikat. Ogut gak terkunci. Ogut punya kontrol. Wanita bisa ngerasain itu. Bukan lewat logika. Lewat insting. Karena insting cewek selalu baca. Tangan menunjuk kanan stabilitas. Tangan menunjuk kanan arah hidup. Tangan menunjuk kanan rasa aman. Tangan menunjuk kanan potensi. Tangan menunjuk kanan kontrol. Tangan menunjuk kanan kepemimpinan. Tangan menunjuk kanan energi maskulin. Bukan bacotan. Bukan janji. Bukan gombal. Tapi getaran hidup. Pria miskin energi. Banyak gaya. Banyak omong. Banyak drama. Banyak pamer.
banyak cerita, tapi hidup stagnan. Pria kaya energi, tenang, diam, fokus, tajam, stabil, bergerak, naik level, konsisten. Dan itu bikin cewek ketarik tanpa sadar. Bukan karena mobilnya doang, tapi karena mobil simbol hasil. Hasil simbol kapasitas. Kapasitas simbol potensi. Potensi simbol masa depan. Wanita tertarik sama masa depan. Bukan masa lalu. Bukan cerita sedih. Bukan perjuangan doang. Tapi arah. Mobil arah hidup. Uang energi gerak. Mental mesin. Disiplin bensin. Fokus setir. Dan pria yang pegang setir hidupnya sendiri. Selalu punya magnet. Karena cewek gak mau pria yang minta diselamatin. Cewek mau pria yang bisa jadi tempat bersandar. Bukan secara fisik doang, tapi secara psikologis. Pria yang punya uang semobil searah hidup. Bukan seksi karena barang, tapi seksi karena posisi mental. Karena dia gak panik, gak reaktif, gak impulsif, gak emosional, gak labil, gak tergantung, gak haus validasi. Dia tenang, dia stabil, dia terkendali, dan itu menggoda secara insting. Wanita gak suka pria yang minta diperhatiin. Wanita tertarik sama pria yang tidak butuh diperhatiin. Karena dia sibuk bangun hidupnya. Uang itu energi. Mobil itu amplifier. Mental itu sumbernya. Kalau mental lo lemah, uang bocor. Kalau fokus lo rusak, energi bocor. Kalau disiplin lo nol, hidup lo bocor. Makanya pria kuat. Ngatur duit. Ngatur waktu. Ngatur fokus. Ngatur emosi. Ngatur arah hidup. Bukan ngatur pencitraan. Ogut gak kejar cewek. Ogut bangun posisi hidup. Dan posisi hidup itu yang bikin cewek datang. Ogut gak ngejar validasi. Ogut bangun nilai diri. Dan nilai diri itu yang bikin dihargai. Ogut gak ngejar pamer. Ogut bangun energi. Dan energi itu yang bikin Ogut beda. Inti. Cewek gak jatuh sama gombal. Cewek jatuh sama energi hidup lo. Uang bukan bikin Ogut ganteng. Uang bikin Ogut bebas. Mobil bukan bikin Ogut keren. Mobil bikin Ogut punya arah. Ogut gak disukai karena barang. Ogut disukai karena posisi hidup. Dia gak bangun buat disukai. Dia bangun buat menang. Dia gak kerja buat dipuji. Dia kerja buat naik level. Dia gak hidup buat terlihat keren. Dia hidup buat jadi kuat. Dan justru itu yang bikin dunia berhenti lihat dia. Dia bukan pria yang nunggu kesempatan. Dia pria yang nyeret hidupnya naik. Bukan nunggu rezeki. Bukan nunggu nasib. Bukan nunggu peluang. Dia ciptakan semuanya. Mobil itu bukan hadiah. Mobil itu hasil perang. Perang sama malas. Perang sama ragu. Perang sama takut. Perang sama miskin mental. Perang sama lingkungan. Perang sama keterbatasan. Perang sama versi lemah dirinya sendiri. Dan ketika dia akhirnya pegang setir itu, dunia berubah. Bukan karena mesinnya. Bukan karena mereknya. Bukan karena harganya. Tapi karena mental di baliknya. Dia nggak lagi berjalan. Dia melangkah. Dia nggak lagi bicara. Dia berdiri. Dia nggak lagi berharap. Dia menentukan. Bahunya lebih lebar. Dadanya lebih tenang. Matanya lebih tajam. Nafasnya lebih dalam. Langkahnya lebih berat. Bukan karena fisik. Tapi karena jiwa. Aura itu nggak bisa dipalsukan. Energi itu nggak bisa dibuat-buat. Status itu nggak bisa dipinjam. Itu dibangun. Dan dunia membaca itu. Wanita membaca itu. Lingkungan membaca itu. Orang membaca itu. Karena insting manusia mengenali kekuatan. Bukan kekuatan otot. Bukan kekuatan gaya. Bukan kekuatan barang. Tapi kekuatan arah hidup. Dia bukan lagi pria yang mencari pengakuan. Dia pria yang diakui tanpa minta. Bukan karena pamer. Bukan karena pencitraan. Bukan karena drama. Tapi karena konsistensi. Mobil itu bukan alat pikat. Mobil itu bukti kapasitas. Bukti bahwa dia. Tanda centang tebal bisa tanggung jawab. Tanda centang tebal bisa konsisten. Tanda centang tebal bisa disiplin. Tanda centang tebal bisa fokus. Tanda centang tebal bisa tahan tekanan. Tanda centang tebal bisa mengontrol ego. Tanda centang tebal bisa menunda kesenangan. Tanda centang tebal bisa berproses. Tanda centang tebal bisa naik kelas hidup. Itu bahasa maskulinitas sejati.
Dan itu yang menciptakan daya tarik. Bukan daya tarik murahan. Bukan daya tarik instan. Bukan daya tarik visual. Tapi daya tarik psikologis. Daya tarik pria yang punya arah, punya tujuan, punya disiplin, punya mental, punya kontrol, punya visi, punya standar hidup. Dan itu bikin dia spesial. Bukan karena semua orang mau dia, tapi karena dia tidak butuh semua orang. Dia selektif. Dia fokus. Dia tenang. Dia stabil. Dan stabilitas itu magnet. Karena dunia haus pada pria yang tidak goyah. Dia tidak lagi ngejar validasi. Validasi ngejar dia. Dia tidak lagi kejar pujian. Pujian datang sendiri. Dia tidak lagi cari perhatian. Perhatian berhenti ke dia. Karena dia sudah punya identitas. Dan identitas itu lahir dari perjuangan. Bukan dari keberuntungan. Bukan dari warisan. Bukan dari gaya. Tapi dari kerja. Dari bangun pagi. Dari pulang malam. Dari nahan gengsi. Dari nahan ego. Dari nahan malas. Dari nahan impulsif. Dari nahan keinginan instan. Dari fokus jangka panjang. Itu yang bikin dia berbahaya. Berbahaya karena dia tenang. Dia fokus. Dia konsisten. Dia disiplin. Dia bergerak. Dia berkembang. Dia naik level. Dan pria yang terus naik level akan selalu jadi pusat perhatian. Bukan karena tampilannya, tapi karena energinya. Bukan karena mobilnya, tapi karena mental yang membawanya ke sana. Karena pria sejati tidak dibangun oleh pujian. Pria sejati dibangun oleh perjuangan. Dan ketika dunia memuji dia, itu bukan tujuan. Itu efek samping. Karena tujuan dia satu. Menjadi versi dirinya yang tidak bisa diremehkan. Dia bukan berubah karena mobilnya. Dia berubah karena apa yang dia taklukkan untuk mendapatkannya. Dan dunia langsung merasakannya. Bukan karena bajunya. Bukan karena wajahnya. Bukan karena gaya bicaranya. Tapi karena energinya berbeda. Ada sesuatu yang muncul dari cara dia berdiri. Cara dia melangkah. Cara dia masuk ruangan. Cara dia diam. Cara dia menatap. Tenang. Pasti. Tidak gelisah. Tidak haus validasi. Tidak mencari perhatian. Dan itu, justru yang bikin semua mata berhenti. Mobil itu cuma simbol. Yang berubah itu psikologinya. Dulu, dia banyak mikir. Banyak ragu. Banyak nahan diri. Banyak ngalah. Banyak takut salah. Sekarang, langkahnya berat. Suaranya tenang. Matanya fokus. Bahunya tegap. Nafasnya dalam. Bukan karena sombong. Tapi karena percaya diri lahir dari pencapaian nyata. Dan wanita bisa merasakan itu. Bukan dengan logika. Tapi dengan insting. Karena daya tarik pria bukan di penampilan. Tapi di rasa aman yang dia pancarkan. Mobil itu mengubah cara dunia melihat dia. Tapi lebih dulu, mobil itu mengubah cara dia melihat dirinya sendiri. Dia bukan lagi pria yang berharap. Dia pria yang bergerak. Bukan pria yang menunggu kesempatan. Tapi pria yang menciptakan kesempatan. Bukan pria yang ingin terlihat. Tapi pria yang tidak butuh terlihat. Dan justru itu yang bikin dia terlihat. Wanita tidak tertarik pada barangnya. Wanita tertarik pada makna di balik barang itu. Makna bahwa dia, tanda centang tebal, bisa bertanggung jawab. Tanda centang tebal bisa mengatur hidup. Tanda centang tebal bisa mengelola tekanan. Tanda centang tebal bisa mengelola keuangan. Tanda centang tebal bisa membuat keputusan. Tanda centang tebal bisa memimpin arah hidup. Tanda centang tebal bisa melindungi. Tanda centang tebal bisa memberi rasa aman. Tanda centang tebal bisa konsisten. Tanda centang tebal bisa berproses. Itu bahasa bawah sadar. Mobil itu bukan soal gaya hidup, tapi soal status psikologis. Status bahwa dia sudah naik level. Bukan karena terlihat kaya, tapi karena terlihat siap. Dan aura itu terasa. Cara dia buka pintu mobil. Cara dia duduk. Cara dia pegang setir. Cara dia nyetir. Cara dia berhenti. Cara dia turun. Tenang. Terkontrol. Pasti. Tidak tergesa. Tidak panik. Itu bahasa maskulinitas. Dan itu seksi. Bukan seksi tubuh. Bukan seksi fisik. Tapi seksi karakter. Seksi karena stabil. Seksi karena dewasa. Seksi karena tenang. Seksi karena punya arah.
Seksi karena tidak impulsif. Seksi karena tidak butuh pembuktian. Seksi karena tidak lapar validasi. Dia tidak perlu pamer. Tidak perlu cerita. Tidak perlu bukti. Karena energinya sudah bicara. Dan itu membuat dia spesial. Bukan karena semua wanita mau dia. Tapi karena dia tidak butuh semua wanita. Dia selektif. Dia tenang. Dia fokus. Dia tahu arah hidupnya. Dan itu menciptakan magnet. Karena dunia selalu tertarik pada orang yang punya arah. Mobil itu hanya pintu masuk. Yang membuat dia berubah adalah tangan menunjuk kanan prosesnya. Tangan menunjuk kanan perjuangannya. Tangan menunjuk kanan mentalnya. Tangan menunjuk kanan disiplinnya. Tangan menunjuk kanan konsistensinya. Tangan menunjuk kanan pengorbanannya. Tangan menunjuk kanan kesabarannya. Tangan menunjuk kanan kontrol emosinya. Tangan menunjuk kanan fokusnya. Tangan menunjuk kanan cara dia bangun hidupnya. Itu yang membuat dia lebih gagah, lebih berwibawa, lebih berkelas, lebih maskulin, lebih kuat, lebih tenang, lebih stabil, lebih dihormati. Bukan karena dia punya mobil, tapi karena dia layak memilikinya. Dan itu perbedaan besar. Banyak orang punya mobil, tapi tidak semua punya mental untuk hidup yang lebih tinggi. Karena naik level hidup itu bukan tentang barang, tapi tentang identitas. Dia bukan lagi pria yang bertanya, "Aku bisa nggak ya?" Dia pria yang bilang, "Aku jalanin." Dan dunia membaca itu. Wanita membaca itu. Lingkungan membaca itu. Orang membaca itu. Karena energi tidak bisa disembunyikan. Dan yang paling kuat, dia tidak lagi mengejar validasi. Validasi yang datang ke dia. Dia tidak lagi mengejar pengakuan. Pengakuan yang menghampiri dia. Dia tidak lagi mengejar perhatian. Perhatian yang berhenti ke dia. Karena hidupnya sudah punya arah. Mobil itu bukan tujuan. Mobil itu tanda. Tanda bahwa dia naik level. Naik kelas. Naik mental. Naik standar hidup. Naik kepercayaan diri. Naik kualitas hidup. Dan pria yang naik level hidupnya, secara alami naik juga daya tariknya. Bukan karena gaya. Bukan karena barang. Bukan karena pencitraan. Tapi karena karakter. Dan itulah yang membuat dia gagah tanpa pamer. Keren tanpa drama. Menarik tanpa usaha. Seksi tanpa eksploitasi. Spesial tanpa pencitraan. Karena dia bukan tampil untuk dunia. Dia bergerak untuk hidupnya sendiri. Dan dunia mengikuti. Dia gak turun dari mobil dengan gaya. Dia turun dengan tenang. Gak pamer. Gak sok. Gak nyari mata. Gak nyari perhatian. Tapi semua mata ke dia. Bukan karena mobilnya. Tapi karena energinya. Cara dia buka pintu. Cara dia berdiri. Cara dia melangkah. Cara dia diam. Tenang. Stabil. Pasti. Terkendali. Dan itu langsung masuk ke hati perempuan. Karena perempuan gak jatuh sama penampilan. Perempuan luluh sama rasa aman. Mobil itu cuma alat. Yang bikin hati luluh adalah maknanya. Makna bahwa dia, tanda centang tebal bisa bertanggung jawab. Tanda centang tebal bisa mengatur hidup. Tanda centang tebal punya arah. Tanda centang tebal punya tujuan. Tanda centang tebal stabil. Tanda centang tebal dewasa. Tanda centang tebal tidak impulsif. Tanda centang tebal tidak labil. Tanda centang tebal tidak reaktif. Tanda centang tebal tidak chaos. Perempuan bisa ngerasain itu. Bukan lewat logika, tapi lewat perasaan. Insting mereka baca. Ini pria yang bisa diandalkan. Bukan, ini pria yang keren. Bukan, ini pria yang gaya. Tapi, ini pria yang bikin tenang. Dan rasa tenang itu menggoda secara emosional. Bukan karena barang, tapi karena posisi hidup. Dia gak ribut. Gak heboh. Gak drama. Gak lebay. Dia tenang. Fokus. Stabil. Dan stabilitas itu seksi. Bukan seksi fisik. Tapi seksi psikologis. Karena perempuan capek sama pria yang emosional. Labil. Banyak janji. Banyak omong. Banyak drama. Banyak gaya. Tapi kosong arah hidup. Mereka tertarik sama pria yang diam. Tenang. Pasti. Stabil. Terarah. Punya tujuan. Punya masa depan. Mobil itu cuma simbol visual.
Yang bikin luluh itu makna di baliknya. Makna bahwa dia berjuang, konsisten, disiplin, tahan tekanan, bangun hidup, naik level, keluar dari fase susah. Dan itu bikin perempuan mikir. Kalau dia bisa bangun hidupnya sendiri, dia juga bisa jaga hidup orang lain. Rasa aman, rasa percaya, rasa tenang, rasa yakin. Itu yang bikin hati luluh. Bukan karena kemewahan, tapi karena ketenangan. Dia gak perlu gombal, gak perlu janji, gak perlu bukti verbal. Karena energinya sudah bicara. Mobil itu bukan magnet cinta. Mobil itu amplifier energi pria. Kalau mentalnya kuat, auranya naik. Kalau fokusnya jelas, dayanya terasa. Kalau hidupnya terarah, energinya berat. Dan perempuan sensitif sama itu. Mereka gak bilang, tapi mereka ngerasa. Karena yang bikin jatuh bukan logika, tapi rasa. Dan rasa itu lahir dari stabilitas, arah hidup, ketenangan, kedewasaan, keamanan, kepastian. Itulah yang bikin perempuan luluh. Bukan karena cowoknya punya mobil, tapi karena cowoknya punya hidup.